Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fitriati. Jadi, pembahasan kita kali ini mengenai teori melting pot dan penerapannya dalam masyarakat. Nah, sebelum kita lanjut nih, kira-kira ada yang tahu nggak apa teori melting pot itu? Nah, jadi teori melting pot atau kuali peleburan yang mana dalam bahasa Inggris disebut sebagai melting pot ini merupakan metafora untuk masyarakat yang semakin homogen dan heterogen. Unsur-unsur yang berbeda menyatu sebagai kesamaan budaya yang harmonis. Mencairnya pot berarti ada semacam peleburan berbagai budaya menjadi satu bentuk dalam pot. Dari berbagai bahan menjadi satu, dari heterogen menjadi homogen. Di sini terjadi proses asimilasi dari masing-masing bagian. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan asimilasi imigran di Amerika Serikat. Metafora fusi digunakan pada tahun 1780. Nah, teori melting pot dalam sejarahnya, multikulturalisme berawal dari teori melting pot yang sering dibahas oleh J. Hector, seorang imigran dari Normandia. Dalam teorinya, Hector menekankan penyatuan budaya dan menggabungkan budaya asli sehingga semua imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru, yaitu budaya Amerika. Meskipun diakui bahwa monokulturnya lebih diwarnai oleh Anglo-Saxon White atau Saxon Protestan atau budaya sebagai budaya imigran kulit putih Eropa. Nah, bagaimana penerapannya dalam masyarakat? Jadi, melting pot penerapannya dalam masyarakat, teori peleburan multikulturalisme mengasumsikan bahwa kelompok imigran yang berbeda cenderung untuk bergabung, meninggalkan budaya masing-masing, dan akhirnya berasimilasi sepenuhnya ke dalam masyarakat yang dominan. Nah, teori melting pot umumnya digunakan untuk menggambarkan asimilasi imigran ke Amerika Serikat. Jadi, pada tahun 1782, imigran Prancis Amerika J. Hector menulis bahwa di Amerika, individu dari semua negara bergabung menjadi ras manusia baru yang karya dan keturunannya suatu hari akan membuat perubahan besar di dunia. Nah, dapat kita lihat dari gambar di samping, di sini ada ilustrasi melting pot. Di sini terdapat potnya, kemudian ini merupakan ilustrasi dari orang yang datang dari berbagai penjuru dunia dengan budayanya masing-masing. Kemudian orang-orang ini masuk ke dalam pot ini dileburkan menjadi satu. Jadi setiap individu ini dari semua negara bergabung menjadi ras manusia baru yang mana karya dan keturunannya suatu hari akan membuat perubahan besar di dunia. Nah, kemudian model peleburan atau melting pot ini telah dikritik karena mengurangi keragaman, menyebabkan orang kehilangan tradisi mereka, dan karena harus diterapkan melalui kebijakan pemerintah, misalnya Undang-Undang Reorganisasi India Amerika Serikat tahun 1934 memberlakukan asimilasi ke dalam masyarakat Amerika, sehingga hampir 350.000 penduduk asli terlepas dari keragaman asal-usul dan gaya hidup mereka. Nah, dari teori-teori melting pot tadi yang telah kita pahami, di sini kami melakukan survei kepada dua narasumber kami, di mana narasumber kami yang pertama ini merupakan orang asli Lombok. Jadi, beliau ini merupakan mahasiswa dari Lombok. Beliau bernama Nurlaili Apriani. Beliau ini berasal dari Lombok. Nah,
Beliau adalah orang asli Lombok yang sedang melanjutkan studi di jenjang perkuliahan pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Kami memilih beliau untuk menjadi narasumber kami karena ia berasal dari luar Pulau Sulawesi, sehingga tentu saja ia memiliki kebudayaan yang berbeda dengan orang Makassar. Nah, tujuan kami mengambil dia itu karena beliau ini memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan orang Makassar atau Goa. Jadi, kami ingin mengetahui menurut narasumber bagaimana sebenarnya teori melting pot menurut beliau dan apakah teori melting pot ini diterapkan di daerah Makassar atau Goa. Nah, jadi hasil survei kami menurut Saudari Nurlaili Apriani bahwa teori melting pot ini bagus namun kurang tepat untuk digunakan karena daerah asal tempat kita lahir merupakan asal budaya, sedangkan budaya yang baru tentu perlu waktu untuk beradaptasi. Nah, menurut beliau, ketika ia diberikan pilihan, apakah ia mau mengikuti budaya yang memang budaya asal dia atau budaya yang baru sekarang, maka beliau memilih budayanya, yaitu budaya Lombok, karena bagi dia itu merupakan budaya asalnya. Nah, menurut beliau, selama dia berada di Makassar, kebudayaan asal dia tidak hilang, akan tetapi tetap menerima dan beradaptasi dengan budaya di sini, tanpa menghilangkan budaya asalnya. Nah, menurut beliau, jika suatu hari beliau menikah dengan orang Makassar atau Goa, maka ia akan mengikuti adat sesuai dengan tempat yang ia tempati untuk menikah. Jika ia menikah di Goa, maka beliau ini akan bersedia untuk menggunakan adat Goa. Namun, apabila ia menikah di Lombok, maka tentu saja ia akan memilih untuk menggunakan adat Lombok. Nah, apabila ia memilih tinggal di Goa untuk selamanya, maka kemungkinan ia akan mengikuti budaya yang ada di Makassar atau Goa. Nah, akan tetapi bagi beliau, jika hanya tinggal sementara, maka ia tidak akan pernah menghilangkan budayanya. Karena bagi dia, budaya asalnya itu adalah budayanya. Jadi, dari narasumber kita yang pertama ini, kita bisa simpulkan bahwa teori melting pot ini tidak bagus, akan tetapi kurang tepat untuk digunakan. Karena daerah asal tempat kita lahir itu merupakan asal budaya kita. Jadi, apapun hasilnya, maka bagi narasumber kita ini, budaya Lomboklah yang paling ia sukai. Nah, jika kita lihat juga dari hasil survei ini, Makassar atau Goa ini tidak menerapkan yang namanya teori melting pot dalam kebudayaan. Jadi apabila ada orang dari luar, seperti narasumber kami, yaitu Nurlaili Apriani yang berasal dari Lombok, dia tidak perlu menghilangkan kebudayaan Lomboknya. Jika ia mau menggunakan budaya Lomboknya di Makassar juga tidak apa-apa, dan itu sama sekali tidak dilarang. Jadi di Goa atau Makassar sama sekali tidak menerapkan teori melting pot. Nah, kemudian kita lanjut kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Wahdaniyatullah. Nah, Saudari Wahdaniyatullah ini
Jadi pada gambar ini adalah saudari Wahdaniyatullah. Nah, jadi saudari Wahdaniyatullah ini berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah, sama halnya dengan alasan mengapa kami memilih beliau, karena beliau ini berasal dari luar Sulawesi, yang kemudian beliau juga merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Nah, kami memilih beliau untuk menjadi narasumber kami karena ia berasal dari dari luar Pulau Sulawesi, sehingga tentu saja kebudayaan beliau ini tentu beda dengan budaya Sulawesi. Nah, jadi menurut Wahdaniyatullah mengenai teori melting pot ini, jadi teori melting pot ini menurut beliau ini menuju ke arah negatifnya itu 60% dan ke arah positifnya 40%. Yang lebih dominan itu adalah negatifnya, karena menurut beliau kita seperti dipaksa sebagai seorang pendatang untuk mengikuti budaya pada yang akan kita tinggali. Sedangkan kita tidak tahu apakah budaya tersebut sesuai dengan hati, kenyamanan, atau mungkin kiranya bertentangan dengan budaya kita sebelumnya. Nah, menurut beliau juga, orang yang berada di Makassar ini tidak membedakan suku, budaya, atau ras, tetapi di sekitar narasumber justru saling berbaur, tidak ada perbedaan, dan ketika ada perayaan-perayaan, maka masyarakat yang ada di sekitar mengajak atau mengikut sertakan mahasiswa atau masyarakat lainnya untuk mengikuti prosesi perayaan tersebut. Beliau ini lebih menyukai budaya asalnya, karena dari kecil sampai besar, atau sampai sekarang, sudah sangat nyaman dengan budaya asal. Sedangkan budaya baru atau budaya Goa Makassar bagi dia itu perlu untuk dipelajari, dan terkadang pula ada yang membuat beliau merasa sulit untuk budaya yang sekarang ini. Nah, dari kedua hasil survei ini bisa kita simpulkan bahwasanya teori melting pot ini lebih ke negatif, karena teori melting pot menghilangkan budaya orang-orang sebelumnya. Sedangkan kita nggak tahu apakah orang-orang ini akan nyaman dengan budaya baru jika ia meninggalkan budayanya. Nah, sedangkan di Makassar Goa, dari yang kita simpulkan dari kedua narasumber ini, bahwasanya di Goa Makassar ini sama sekali tidak menerapkan teori melting pot untuk daerah yang mereka tinggali. Nah, jadi saya rasa mungkin sekian dari saya, dan semoga teori melting pot ini dapat kita pahami semuanya, dan semoga ilmunya berkah hari ini. Nah, jadi saya akhiri. Thank you, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya, sama like-nya. Bye-bye.